Halo guys, cara paling efektif buat makin berkembang dalam pakai Excel adalah dengan nyari mentor. Orang yang bisa teman-teman tanya-tanyain terkait masalah yang teman-teman hadapin. Karena masalah masing-masing orang di Excel itu beda-beda dan unik. Kalau teman-teman mau nanya-nanya soal Excel, teman-teman bisa isi form di bawah ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang menarik bakal kita bahas. Yang pertama, pertanyaan ini datang dari seorang penanya, bagaimana cara hide cell yang kosong atau berisi angka 0 secara otomatis tanpa harus pakai filter? Soalnya saya mau bikin satu sheet itu ada 6 sales order. Tapi kalau kayak gitu semua, sales ordernya tidak bisa dikasih filter di atasnya. Mohon jawabannya ya. Oke, jadi bagaimana cara menghilangkan yang kosong-kosong ini tanpa menggunakan filter? Nah, salah satu trik yang bisa kita pakai adalah dengan cara menggunakan hide. Ya, bisa secara manual kayak gini, klik kanan hide ya, disembunyikan. Atau bisa juga pakai cara kita pilih range yang mau kita hide, kemudian bisa tekan find and select ya di home, find and select, kemudian pilih go to special. Nah, di go to special kita pilih blank dan kita tekan Ctrl 9. Maka semua sel yang kosong akan disembunyikan. Ya, mungkin dalam case ini karena katanya satu sheet itu ada beberapa table ya, ada beberapa cell order dan aku nggak dikasih filenya, jadi aku bikin asumsi sendiri ya, misalkan bentuk datanya kayak gini. Jadi masalahnya itu adalah kalau ini di filter, kita bisa ke data dan kita filter ya. Misalnya ini di filter, yang blank dihilangin, oke, yang atas bisa hilang, tapi yang bawah nggak bisa. Kalau kita filter lagi yang bawah, kita pakai in blank, ya, maka yang atas jadi ada lagi gitu yang kosong-kosongnya. Oke, jadi dalam kasus ini bisa pakai cara tadi ya, dengan cara disembunyikan, di hide. Klik kanan hide, klik kanan hide, atau bisa juga menggunakan cara tadi. Cara tadi itu bisa ke home, ya, kemudian ke find and select, go to special, pilih yang blank, oke, kemudian Ctrl 9. Untuk munculinnya lagi, teman-teman bisa blok areanya, kemudian klik kanan unhide. Kurang lebih begitu untuk pertanyaan pertama. Kita akan pindah ke pertanyaan nomor 2, tapi sebelumnya aku akan coba kembalikan dulu datanya, karena datanya akan kita pakai untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah cara range table ketika menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP tanpa menggunakan mouse. Bagaimana caranya? Oke, jadi misalnya begini ya, kita main dua skenario lah. Lagi-lagi karena datanya nggak ada, jadi ngebayang-bayang sendiri ya. Teman-teman kalau misalkan mau submit pertanyaan, kalau misalkan mau spesifik jawabannya akan lebih membantu kalau ada datanya juga, jadi bisa lebih spesifik jawabannya. Kalau enggak, maka aku akan bikinin simulasi aja. Jadi kayak ini data simulasi. Oke, jadi ada dua skenario-nya. Yang pertama mungkin kalau datanya itu berada dalam satu sheet yang sama dan kalau datanya berbeda sheet gitu ya. Kalau berbeda workbook nanti tinggal menggunakan Alt Tab ya untuk pindah ke workbook lain. Tapi kalau dalam satu file, biasanya Alt Tab lumayan familiar di kalangan pengguna komputer karena untuk pindah-pindah tab kayak gini ya. Ya, jadi caranya adalah kita bisa ketikkan rumusnya dulu sama dengan VLOOKUP. Aku nggak terangin lagi VLOOKUP itu buat apa, teman-teman bisa cari sendiri VLOOKUP itu buat apa, kita fokus ke pertanyaannya aja. Jadi, kalau kita mau melakukan pilih range dari VLOOKUP tanpa menggunakan mouse, bisa dengan cara, ini aku sama dengan VL, kemudian aku pencet tab ya, biar langsung keisi VLOOKUP-nya. Jadi, kalau sudah ada suggestion di bawah sini teman-teman, nah ini ya, ini suggestion ini nih. Kalau suggestionnya udah tinggal satu atau paling atas, kita pencet tab dia akan langsung penuh. Langsung bisa ketik rumusnya, langsung bisa ketik konten dari rumusnya itu apa gitu. Jadi sama dengan VL di tab langsung jadi VLOOKUP buka kurung. Aku bisa geser ke lookup value-nya ya, kemudian
bisa juga kita pilih tabelnya ya. Kalau biasanya kan kita pakai mouse kayak gini atau mungkin kayak gini ya. Nah, jadi kita bisa pilih tabelnya itu dengan cara menggunakan keyboard. Jadi pilih ke tabelnya, kemudian pencet Ctrl Shift tahan. Ya, ini aku tahan ya, Ctrl Shift-nya, kemudian pencet kanan, pencet bawah. Aku ulangin ya. Ctrl Shift ditahan, pencet kanan, pencet bawah. Panah kanan, panah bawah ya, teman-teman ya. Atau kalau misalkan, oh nggak penuh nih tabelnya, cuman mau ngambil dari kolom kode aja, ya berarti dari kolom kode, ditahan Ctrl sama Shift-nya, kanan, bawah. Atau mungkin ada yang bilang, nggak semua yang mau diambil, cuman mau ngambil sampai nama aja. Nah, kalau cuman mau ngambil sampai nama aja, caranya dengan cara pencet Shift ke kanan. Ya, Shift ini gunanya dia untuk menahan kursor kita terakhir di mana, kemudian kalau kita pencet kanan, dia akan ngeblok jadinya. Shift ini buat ngeblok ya, ini kanan kiri kayak gini hasilnya. Jadi kita bisa pencet Shift kanan ya sampai mana kita mau ngambil VLOOKUP-nya, terus tahan Ctrl ya, tahan Shift Ctrl. Setelah kita Shift ke nama, tahan Shift Ctrl ke bawah, dia akan ngeblok kayak gini. Bisa pencet F4. F4 ya, lagi-lagi fungsinya aku nggak terangin ya, itu cuma untuk kunci aja, untuk absolut aja, biar nggak bergerak-gerak gitu. Kalau VLOOKUP tadi secara singkatnya cuma buat nyocokin kode yang sama di tabel yang berbeda, ya ini kan kodenya sama nih, AH2. Di sini AH2-nya artinya apa? Berdasarkan rumus VLOOKUP ini. Kolom index number, karena kita mau ngambil yang kedua ya, 1, 2, kita masukin 2, kemudian masukin 0, kayak biasa aja. Oke, aku ulangin sekali lagi ya. Ini kalau kita copy langsung dapat semua nih teman-teman. Hasilnya apa nama dari kode ini. Ya, aku ulangin sekali lagi sama dengan VL. Aku tab, kemudian pilih lookup value-nya, kemudian pilih table array-nya ya. Shift kanan, Ctrl Shift bawah. Kemudian koma 2, koma 0. Ya, begini ya. Oh, ini tadi lupa diabsolutin, hasilnya jadi begitu. Jadi ada NA-nya kalau lupa diabsolutin. Kita kasih F4 dulu ya, baru kita paste ke bawah. Cara paste ke bawahnya juga kalau misalkan datanya banyak teman-teman bisa gunakan cara geser ke kiri sekali ya, ke kolom yang dimana pasti terisi semua. Kalau kolom ini ada yang bolong ya geser sekali lagi ke kirinya lagi. Kemudian kita bisa gunakan Ctrl bawah untuk langsung pindah ke bawah. Ini aku contohin aja ya. Jadi misalkan ini kosong semua. Copy yang ini, geser ke kiri 2 kali atau sekali, karena ini berisi semua, kecuali ada yang kosong satu kayak gini. Jadi kontrol bawahnya kan nggak langsung sampai ke paling bawah. Tujuannya kita mau langsung ke paling bawah sini gitu. Jadi misalnya ini aku copy ke kiri, kontrol bawah, kanan, kontrol shift atas, paste. Tanpa mouse ya, tanpa mouse. Kemudian harga juga sama ya, kita mau ngambil kolom ke berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya berarti ya, kolom 1, 2, 3, 4, 5 ya. Harga sama dengan VL. Nah ini cara kedua teman-teman, dan aku biasanya suka pakai cara ini kalau tabelnya itu di bawahnya nggak ada tabel lain ya, kuncinya itu, tabelnya nggak ada tabel lain di bawah. Koma, ke tabelnya aku pilih dari kode ini ya, Ctrl Shift kanan, kemudian aku pencet Ctrl spasi. Jadi dia ngeblok satu area semua. Ini juga berguna kalau besok-besok muncul AH11, 12, 13, 14, 15. Jadi otomatis ke lookup, nggak perlu update kode lagi. Ya, Ctrl spasi ya tadi ya. Jadi aku ulangin ya. Jadi dari kolom kode ya, aku Ctrl Shift kanan, Ctrl spasi. Karena aku mau ngambil tabelnya dari ujung ke ujung. Kalau tadi cuma mau ngambil sampai nama, Shift kanan, Ctrl spasi, gitu. Ya, karena ini sampai ujung, Ctrl Shift kanan, Ctrl spasi. Kemudian pilih tadi tabelnya ke 5,5,0. Harga kita sama kayak tadi ya, kita paste, dan jadi. Nah, gimana kalau misalnya tabel yang mau kita ambil beda sheet? Sebenarnya prinsipnya sama dengan VL, tapi caranya kita berarti mesti pindah sheet dulu kan.
Misalnya di sini tuh nggak ada tabel ini ya, tabel ini kita hapus dulu aja, biar nggak ganggu ya dia ya. Ya, sama dengan VL, kayak tadi, sama dengan VL, tab, kemudian aku geser kiri 2 kali, koma, gunakan Ctrl Page Up untuk pindah sheet ke satu sheet di sebelah kiri, atau Ctrl Page Down untuk pindah ke sheet yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi Ctrl Page Up, Page Down ini, misalnya kita tambahin lagi sheetnya gitu ya, yang banyak. Kalau aku Ctrl Page Down, dia akan ke kanan ya. Jadi ini bergerak nih teman-teman ya. Kalau aku Ctrl Page Up, dia akan ke kiri. Ya, ini ke kanan, ini ke kiri. Ctrl Page Up atau Ctrl Page Down. Atau biasanya di dalam keyboard teman-teman jangan-jangan kata-katanya PGDN atau PGUP. Ya, Ctrl ditahan, PGUP atau PGDN. Kadang-kadang juga harus pakai tombol Fn ya teman-teman. Kalau keyboardnya teman-teman di laptop itu ternyata page up, page down-nya itu harus pakai tombol Fn. Oke, kita kembali ke sini. Nama produk tadi sama dengan VL, buka kurung, pilih kode produknya, ya, pilih value mana yang mau kita lookup. Kemudian kita ke sheet yang kita mau lookup. Caranya sama kayak tadi teman-teman, tinggal shift kanan, Ctrl Shift bawah, ya, atau biasanya kalau aku dalam case kayak gini aku nggak mau repot, aku Ctrl Shift kanan, Ctrl spasi, koma 2, koma 0. Di tempat teman-teman mungkin komanya harus diganti titik koma juga ya, tergantung pengaturan bahasa. Ya, kemudian VLOOKUP ini aku gunain lagi di harga, aku ganti aja dari 2 jadi 4. Ya. Dan jadi, oh bukan 4 ya, 5 ya harusnya ya, ganti jadi 5. Dan jadi, ya, jadi teman-teman kesimpulannya bisa gunakan tombol Ctrl dan disertai dengan panah untuk pindah ke ujung dari suatu baris. Kayak ini aku sekarang ada di sini ya, kalau aku Ctrl bawah dia pindah ke paling bawah, kalau Ctrl atas pindah ke paling atas. Ctrl kanan pindah ke paling kanan, Ctrl kiri ke paling kiri. Teman-teman bisa gunain Shift untuk memilih beberapa sel sekaligus yang dimana sumbernya berawal dari tempat dimana kursor kita berada. Misalnya kursornya di sini ya. Kalau aku Shift kanan, maka dia akan ke kanan. Kalau misalnya aku Shift kiri, dia akan ke kiri. Kalau Shift atas akan ke atas, ya. Ngebloknya sekaligus 2 sel. Shift bawah ke bawah. Kalau aku shift bawahnya 2 kali, ya berarti dia pindah 2 kali ke bawah. Kemudian Ctrl Shift untuk ngeblok satu area sekaligus. Ya, misalkan ini Ctrl Shift bawah, ngeblok satu area ke bawah. Kalau Ctrl Shift kanan, ngeblok satu area ke kanan. Kalau Ctrl Shift kanan terus Ctrl Shift ke bawah, maka dia akan ngeblok area ke kanan plus ke bawah sekaligus gitu. Jadi satu range tertentu. Dan teman-teman bisa gunakan tombol Page Up dan Page Down untuk pindah sheet. Dan ini nggak hanya berguna untuk VLOOKUP teman-teman, semua rumus bisa menggunakan cara ini. Rumus yang butuh range tentunya ya, misalnya kayak SUMIF, COUNTIF, dan rumus-rumus lain. Ya, kurang lebih gitu yang kita bisa bahas hari ini. Dan teman-teman, jangan lupa keep questioning and keep growing. Bye-bye.